Kementerian Keuangan melaporkan pendapatan negara hingga 31 Agustus 2025 telah mencapai 1.638,7 triliun rupiah. Tahukah kamu? Aula kosong atau tanah tak terpakai di instansi pemerintah bisa menjadi sumber pendapatan negara. Yuk, kita pelajari cara memanfaatkannya menjadi PNBP berdasarkan PP 028 tahun 2020 dan PMK 115 tahun 2020. Aset non-komersial adalah aset negara yang belum menghasilkan uang secara langsung, seperti aula, tanah kosong, atau bangunan idle. Kalau dimanfaatkan dengan tepat, aset ini bisa menyumbang penerimaan negara. Berdasarkan PP 28 dan PMK 115, aset negara bisa dimanfaatkan melalui sewa, KSP, pinjam pakai, BJSBSJ, dan kerjasama infrastruktur. Tujuannya, efisiensi pengelolaan dan peningkatan PNBP. Ada 6 tahapan pemanfaatan, yaitu 1. Identifikasi aset. Aset idle diinventarisir dan dicatat. 2. Analisis pemanfaatan. Tentukan skema sewa atau KSP dan hitung potensi PNBP. 3. Pengajuan ke DJKN. Satker mengajukan surat permohonan resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 4. Penilaian dan persetujuan. DJKN mengevaluasi kelayakan pemanfaatan. 5. Penandatanganan perjanjian. Setelah disetujui, dilakukan kontrak antara pengguna dan mitra. 6. Setor PNBP ke kas negara. Hasil pemanfaatan masuk sebagai PNBP. Untuk satuan kerja Kemenek seperti madrasah atau balai diklat yang menggunakan dana PNBP sendiri, disebut pola tidak terpusat. Berikut langkah-langkah pengajuannya. 1. KPA Satker mengajukan permohonan MPPNBP ke Kepala Kanwil DJPB disertai realisasi dan proyeksi setoran PNBP. Rencana kegiatan. Surat pernyataan tanggung jawab. 2. Kanwil DJPB melakukan verifikasi dan penilaian. 3. MP ditetapkan maksimal 3 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima. Jika dana PNBP dikelola secara terpusat misalnya oleh Sekretariat Jenderal Kemenak, maka permohonan MP diajukan langsung ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dokumen lampiran harus menyertakan data realisasi, proyeksi, rencana kegiatan, surat pernyataan, dan pembagian MP ke seluruh satker di bawahnya. Proses ini diselesaikan paling lambat 3 hari kerja. Jika satker membutuhkan percepatan pencairan, maka bisa mengajukan percepatan ke tahap selanjutnya. Syaratnya, setoran PNBP sudah mencapai 60%, bisa ajukan ke tahap 2. Sudah 80%, bisa ajukan ke tahap 3. Selain itu, NPPNBP juga bisa diubah jika terjadi perubahan target PNBP, koreksi pagu belanja, revisi proyeksi setoran, atau adanya pengembalian PNBP ke kas negara. Dengan pengelolaan yang tepat, aset sederhana seperti aula, lahan kosong, kantin, hingga koperasi dapat menjadi sumber PNBP yang sah, akuntabel, dan bermanfaat bagi negara. Mari kita manfaatkan aset negara secara bijak dan dukung pembangunan nasional melalui pengelolaan PNBP yang profesional.